Halo teman-teman, balik lagi nih di konten favorit stok kali ini bersama saya Reza Rishad Padaukas dari Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Kali ini saya akan membahas salah satu saham favorit saya di sektor properti real estate, yaitu Summarecon Agung Tbk dengan kode saham SMRA. PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA bergerak dalam bidang pengembang properti dan manajemen, termasuk pengembang properti residensial dan komersial untuk dijual, pengelolaan dan penyewaan properti, dan penyediaan fasilitas klub rekreasi. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1976. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Summarecon Agung Tbk dari 28 Februari 2023 yaitu PT Semarok Agung dengan persentase kepemilikan sebesar 33,83%. Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya dari PT Summarecon Agung Tbk adalah Bapak Swejipto Nagaria. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMRA bergerak dalam bidang pengembang real estate, aktivitas olahraga, penyediaan makanan dan minuman, beserta sarana penunjangnya, serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Summarecon Agung Tbk telah membangun proyek-proyek pengembang kota terpadu seperti Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, Summarecon Karawang, Summarecon Makassar, dan Summarecon Bogor. Nah, setelah kita ngetahuin profil perusahaan, sekarang kita akan melihat laba bersih yang dihasilkan oleh SMRA selama tahun per tahun. Terlihat di sini, SMRA memiliki laba bersih yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Sekarang kita lihat rasio keuangannya yuk. Dilihat dari ROE-nya, SMRA memiliki tingkat yang lebih besar dibandingkan industrinya. Hal tersebut menandakan bahwa SMRA sudah cukup baik dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Kemudian, jika dilihat dari debt to equity ratio, SMRA memiliki DER di bawah 1 walaupun lebih besar dari industrinya, tetapi SMRA sudah cukup matang untuk membayar hutang dengan modal yang ia milikinya. Kemudian, jika dilihat dari current ratio, SMRA memiliki current ratio sekitar 1,28 kali yang menandakan perusahaan tersebut sudah cukup baik nih teman-teman untuk membayar hutang jangka pendeknya walaupun lebih rendah dari industrinya. Kemudian, jika kita lihat dari price to earning ratio, SMRA memiliki nilai PER lebih rendah dari industrinya, yang menandakan bahwa saham SMRA sudah bisa dibilang saham yang tergolong terjangkau loh teman-teman. Kemudian yang terakhir, jika dilihat dari dividen yield, perusahaan SMRA tergolong baik ya teman-teman karena selalu membagikan dividen kepada investornya. Nah, setelah kita memahami profil perusahaan, profitabilitas dan juga rasio, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan SMRA memiliki pertumbuhan laba yang terus meningkat nih teman-teman setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan penjualan yang cukup baik pada SMRA nih teman-teman. Kemudian SMRA dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang undervalue ya teman-teman. Jika dilihat dari PER-nya yang di bawah 18 kali dan lebih rendah dari industri sejenisnya. Kemudian jika dilihat dari dividen yield, SMRA sudah cukup baik nih teman-teman kepada para pemegang sahamnya untuk membagikan dividen setiap tahunnya. Nah, alasan saya memilih SMRA sebagai salah satu saham favorit saya, di sisi lain SMRA memiliki kinerja perusahaan yang baik, namun hal terpenting adalah SMRA merupakan salah satu saham yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Jadi saya bisa melihat pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Disclaimer on ya teman-teman, konten kali ini bukan merupakan konten ajakan atau jual beli saham, melainkan hanya untuk edukasi. Sekian dari saya, terima kasih.